Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan. Hari ini tanggal 16 Mei pukul jam 15.43 kita akan mereview saham yang dimintai para subscriber kami itu untuk kita ulas secara lebih lengkap lagi ya. Dan kira-kira topik kita ini apa sih? Ya, topik kita ini kita akan membahas mengenai dari tema ini ya, Bapak Ibu semuanya ya. Nah, Goto disikat oleh asing. Nah, kapan mulai terbang Pak Firman? Jadi perhatikan ini ya teman-teman ya, untuk kalian bisa simak. Ya, topik kita kali ini kita dapatkan informasinya dari sini Bapak Ibu ya. Ini dari bisnis.com. Ya, ini masih baru ini. Saham incaran investor asing saat IHSG melonjak, yaitu ada TPIA sampai Goto masuk. Ya, kayak gitu. Kita akan ungkap mengenai dari topik ini ya Bapak Ibu semuanya. Nah, kenapa kok saham Goto ini itu disikat oleh asing? Dalam hal ini itu asing itu masuk. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita cek ya mengenai dari saham Goto ini, ya hari ini itu masih terjadi buyer ya. Nah, kira-kira siapa yang bandar yang masuk mengenai dari saham Goto ini? Kita akan ungkap untuk kalian ya. Namun sebelum kita ungkap semuanya, disclaimer Bapak Ibu, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya. Jadi seperti itu. Oke, langsung kita simak saja untuk kalian. Jangan di skip ya video kalian agar kalian itu tidak gagal paham. Ya, kira-kira bandar siapa yang sudah masuk mengenai dari saham Goto? Oke, kita sudah rangkum ya untuk kalian bandar siapa yang masuk ya mengenai dari saham Goto ini. Nah, ini sudah saya sudah saya rangkum. Ini saya pakai aplikasi sistemnya Stockbit. Ya, kira-kira siapa yang sudah masuk Pak Firman? Nah, di sini Bapak Ibu ya, tanggal 15 kemarin memang betul ya asing ini masuk ya. Contohnya kayak JP Morgan itu masuk sekitar 11,4 miliar ya Bapak Ibu ya. Terus ada NI 10,1 miliar, AK 5,8 miliar, CC 4,5 miliar, YU 2,5 miliar ya mengenai dari saham Goto ini. Lalu siapa yang buang barang terus Pak Firman? Nah, ini ada ZB itu buang barang 7,6 miliar, XL 4,2 miliar, XA 4 miliar dan AZ 3,8 miliar. Terus yang akhir itu adalah YP sekitar 3,1 miliar ya. Dan untuk penampakan dari saham Goto ini ya memang dari sisi market makernya ini sudah masuk. Ini ya dari bandar volumenya ini sudah masuk ini. Ya, sudah masuk. Nah, ini masih terjadi antara buy dengan sell. Ya, jadi masih kuat-kuatan. Nah, jadi untuk karakter dari bandar kakap ini ya, jadi diturunkan dulu. Ya, biasanya mekanismenya itu seperti apa Pak Firman? Mereka pakai tim ya. Jadi timnya itu pakai beberapa broker ya. Dan mereka memang tujuannya itu adalah untuk menurunkan. Nah, ketika diturunkan, satunya diturunkan atau di markdown, nah ini itu masuk. Ya, kayak JP Morgan masuk. Nah, ya ini ya menjadi sebuah pembelajaran, bukan pembelajaran ya, atau studi kasus ya, bisa dilihat ya, Goto ya, Goto itu turun ya 3%-an ya tadi di 64 ya. Namun di sini Bapak Ibu ya, kemarin itu kayak BK itu justru masuk 11,4. Nah, padahal buang barang itu cuma 7. 7 sama 11 gede mana? Loh, tapi kok harganya turun? Nah, itulah mekanisme bandar itu ketika bahasa Jawanya itu menggusah ya. Gusah itu apa Pak Firman? Jadi mereka diturunkan dulu ya, diturunkan pakai akun satunya, mereka tampung ya. Untuk apa Pak Firman? Nanti akan diterbangkan. Nah, kapan waktunya? Nah, ini yang menjadi sebuah pertanyaan ya bagi para subscriber kami itu. Kapan Pak Firman? Katanya terbang terus. Nah, itu yang sudah saya katakan ya. Makanya untuk di alumni kami itu ya nggak pernah komentar di bawah ya. Kenapa? Karena mereka itu sudah tahu mekanisme ketika market maker atau bandar ini akan bekerja. Jadi sebelum mereka bekerja atau nerbangin itu, satu hal yang pasti itu mereka harus mengakumulasi dahulu. Jadi harus punya barang dulu. Nah, karena apa? Nanti
target mereka itu adalah orang-orang yang FOMO, yang polos ya, yang nggak tahu dunia pasar modal. Nanti mereka targetnya itu seperti apa Mas Ram? Jadi digarap atau digoreng naik ke atas ya, naik ke atas. Nah, di situ mereka nanti buang barang. Otomatis orang-orang yang pas waktu lagi turun ya, mereka takut dan menghina ya mengenai dari saham GoTo ini, ada tebar fear mengenai bahwa saham GoTo ini itu jelek dan lain sebagainya. Ya, mereka belum berani, tapi ini dimanfaatkan oleh market maker untuk masuk. Ya, contohnya kayak BK ya Bapak Ibu ya. Dimasuk, tujuan masuk no problem, yang penting untuk dari saham GoTo itu bertahan ya, area di 60 sampai di 72. Ya, itu adalah area beli mereka. Nah, ini masuk terus volumenya ya. Ini mengenai dari saham GoTo ini ya. Memang saham GoTo ini memang tadi sempat dinaikkan ya sampai ke 68, tapi nggak boleh naik dulu. Nanti barang saya kurang banyak ya, bicaranya seperti itu. Nah, kita akan cek lagi ya seperti apa Pak Firman untuk mekanisme dari saham GoTo ini. Oke, kita akan cek kembali mengenai dari strategi ininya ya, apa namanya, order price-nya. Nah, ini Bapak Ibu untuk penampakan mengenai dari saham GoTo ya. Ini sudah saya screenshot ya. Bahwa di bidnya mengenai dari saham GoTo ini sangat rapi ya Bapak Ibu ya. Nih untuk apa namanya, strategi bandarnya ya. Jadi untuk mengguyur para retail itu mereka punya sebuah komunikasi ya. Itu komunikasinya itu seperti apa Pak ya? Jadi seperti ini. Ya, Bapak Ibu bisa dilihat di 61, 59, 58, 57, 56, 55. Nah, inilah mereka para market maker itu membuat sebuah perangkap ya untuk para retail, dan GoTo ini ya, ini juga rapi. Jadi 66 dan juga 67 ini juga rapi. Ya, di 33 serta 69 ini juga 33, ini adalah bid mereka. Nah, inilah para big money untuk mengocok-ngocok mengenai dari saham GoTo ini. Ya, jadi nggak boleh terbang dulu. Tunggu muatan mereka itu oke. Nah, biasanya kapan sih Pak? Jadi untuk di saham GoTo sendiri untuk masuk ya, mereka itu masuk sekitar 7 bulanan ya, 7 bulan sampai 8 bulan lah mereka masuk ya. Setelah mereka masuk sudah punya barang gede ya, biasanya akan diterbangkan ya. Kenapa? Jadi proyek mereka itu adalah tahunan ya, tahunan. Jadi bukan para scalper ya, karena mereka itu menginginkan returnnya dalam 1 tahun jumlah investasinya itu banyak. Ya, kalau para scalper kan 1-3%, tapi kalau mereka ya setidaknya netting itu di atas 300 miliar dalam 1 tahun. Ya, nggak apa-apa, tapi kan catatannya itu 1 tahun. Ya, nanti dievaluasi. Ada yang 6 bulan, ada yang per kuartal ya. Karena untuk block trader sendiri itu masing-masing ya catatan laporan keuangannya. Ya. Nah, makanya para trader yang masuk di kelas kami itu ya, mereka saya tekankan untuk mencatat ya, untuk bisnis di saham ini, karena saya haramkan untuk nggak main-main di saham ya, nggak boleh main-main ya. Kalau batasi resiko ya batasi resiko. Kalau tujuannya untuk investasi ya sudah investasi ya, seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana laporan keuangannya Pak Firman mengenai dari saham GoTo ini? Nah, ini juga saya sudah rangkum ya untuk Bapak Ibu mengenai dari saham GoTo ini stabil ya, mengenai dari total pendapatannya stabil. Cuman yang perlu Bapak Ibu perhatikan, dia sudah memangkas habis-habisan mengenai dari laporan keuangan ya. Di laba sebelum pajak itu berhasil diteken ya, cuman 960 miliar namanya apa? 60 miliar saja. Yang sebelumnya itu mencapai 80 triliun. Ya. Coba bayangkan
ya, ngeri ya, seperti itu. Nah, apalagi terkait mengenai dari Goto ini buang PSAB, ya, yang mana beban-beban operasional dari saham Goto itu ya dipangkas semuanya. Brandnya sudah masuk di masyarakat, tinggal nanti akan diterbangkan, ya, seperti itu, ya, itu. Nah, kenapa? Karena pemegang sahamnya itu para retail, ya, banyak sekali yang masuk dari saham Goto ini. Nah, makanya dia melakukan corporate action atau stock split, ya, tapi nggak ini ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak nggak disebar kepada para retail, nggak, tapi ya hanya orang-orang khusus saja yang bisa belinya, ya. Dia melakukan PHMATD, ya, seperti itu, ya. Jadi ya untuk menaikkan mengenai dari saham Goto ini nantinya, ya, seperti itu. Oke, bagaimana strateginya mengenai dari saham Goto ini Pak Firman? Nah, mengenai dari strategi saham Goto ini sudah saya katakan ya, bahwa saham Goto ini untuk mengenai dari bandarnya itu sudah rutin mereka akumulasi, ya. Untuk prediksinya saham Goto ini akan digarap ya mulai Oktober lah, ya, Oktober, puncaknya itu di bulan Desember, ya. Ini bulan Desember tanggal 1 ya. Itu terbangan sampai 116, habis itu dibantai sampai ke 99 mengenai dari saham Goto ini. Ini sudah patah tren, ya, seperti itu. Jadi buang barangnya itu ya langsung netting. Mereka masuk di sini, habis itu gerakan naik ke atas, volumenya sudah rame, terus kabar-kabar berita juga sudah rame, dan inilah menarik untuk dari saham Goto. Nah, terus mereka pungut balik lagi, ya, seperti itu. Jangka panjang ya, ini hijau semua. Nah, ini dari saham Goto ini. Nanti akan rally lagi kok, ya, tenang saja. Nah, strateginya seperti apa Pak Firman? Berhubung saham kabar kami itu usianya 30 tahun ke atas, ya, yang notabene itu saya sudah ngecek ya. Nah, mereka itu lebih ke swing sama invest, ya, swing sama invest. Jadi ya strateginya Bapak Ibu bisa tunggu dulu, ya. Ini tadi sudah dapat, ya, sudah nyentuh di harga 64, ya. Terus Bapak Ibu nanti bisa tunggu ketika koreksi 63 serta di harga 61 dan juga di harga 59, ya. Itu area untuk pembeliannya. Nanti untuk targetnya ada di berapa Pak Firman, ya? Di harga 67 dan juga di harga 68 serta di harga 70, ya, mengenai dari saham Goto ini. Nanti ya juga saham Goto ini akan rally kembali ke harga 75 dan juga di harga 90. Jadi tunggu dulu. Jadi konsolidasinya itu agak lama, ya, biasanya 3 bulan, ya. Jadi konsolidasi, nanti cari lagi, habis itu tinggal digarap saja. Jadi para market maker ini masih mempersiapkan strateginya, ya, seperti itu, ya. Oke, baik, kayak gitu saja mengenai dari saham Goto ini. Oh ya, untuk yang scalping bagaimana Pak Firman? Ya, bisa dimanfaatkan saja. Ini dari saham Goto ini sudah 3 hari ya dia turun. Nah, ini nanti kemungkinan akan digarap, ya, besoknya. Tapi ya kalian bisa ambil 1-3% saja mengenai dari saham Goto ini. Ya, seperti itu. Untuk kalian yang kepengen masuk di kelas kami, hubungi nomor yang ada di bawah ini, ya. Itu sudah saya cantumkan. Dan untuk kalian yang sudah join, ya, silakan konfirmasi, ya. Nanti kalian akan masuk di grup alumni. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, ya. Nggak bisa lama-lama karena saya hari ini ada kegiatan, ya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.